Sholat tahajud di luar bulan Ramadan keutamaannya besar. Maka sholat tahajud di bulan Ramadan lebih besar lagi. Bapak tahu sholat sunnah yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Quran sholat apa? Sholat tahajud. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dirahmati, siapa mereka? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Ketika Allah mensifati orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga, apa karakteristik mereka yang paling utama? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya dalam surat As-Sajdah, bagaimana karakteristik utama mereka? Tatajafa junubuhum anil mabaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Subhanallah, Pak. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah menghadapi rintangan yang sangat berat, Allah perintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja. Ternyata salat malam itu punya keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengesankan di hati, lebih mengokohkan hati. Itu secara umum, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita betul-betul menjaga sholat malam kita, baik sholat tarawih ataupun sholat tahajud. Kalau Bapak tidak sholat tarawih, maka Bapak sholat tahajud. Di waktu malam kita berdoa kepada Allah, kita berdiri membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayatnya. Maka subhanallah Bapak sekalian, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Dan tidak ada Pak sholat sunnah yang paling banyak keutamaannya kecuali sholat malam. Kalau Bapak bertanya kepada saya, Ustaz, sholat sunnah yang paling banyak keutamaannya apa? Saya jawab sholat malam. Pertama, ia sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Kata Rasulullah, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Yang kedua, ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Kata Rasulullah, alaikum bi sholatil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaklah kalian sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Yang ketiga, karena ia menggugurkan dosa-dosa. Iya, kata Rasulullah, wa mukaffiratun lidzunub. Dan sholat malam itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Iya. Yang keempat, ia memberikan sinar di wajah seorang hamba. Kata Syarik Al-Qadhi, man kathurat sholatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Orang yang di waktu malam banyak sholatnya akan terlihat di waktu siang wajahnya itu terlihat enak dipandang mata. Di antaranya juga orang yang sholat malam akal Islam azakumullah, di waktu paginya jiwanya baik dan diberikan oleh Allah semangat kepada ketaatan. Kata Rasulullah, idza nama ar-rajul, apabila seseorang tidur, aqada syaitan ala qafiyati ahadikum thalatha uqad. Setan akan mengikat kepala seseorang itu 3 kali ikatan. Setiap ikatannya setan meniup dan berkata, "Nam, tidur. Alaika lailun tawil." Malam masih panjang. Fa in istayqadha wa dzakara Allah in halat uqdah, kata Rasulullah. Kalau ia bangun, kalau ia berzikir, akan terlepas 1 ikatan. Fa in dhahaba yatawadda, kalau dia pergi untuk berwudu, in halat uqdah, akan lepas lagi 1 ikatan. Kalau ia sholat, akan terlepas lagi 1 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, kata Rasulullah. Maka di waktu paginya ia akan semangat dan jiwanya baik. Wa illa, jika ia tidak lakukan itu,
asbaha khabithan nafsi kaslan, jiwanya buruk dan malas. Subhanallah, ikhwatal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Salat malam akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya. Tidak ada ibadah yang paling mengesankan di hati kita, Pak, ketika kita salat malam. Makanya ulama salaf terdahulu ada yang berkata, kalau bukan karena salat malam dan berteman dengan orang-orang saleh, aku tidak ingin panjang hidup di dunia ini. Karena kalau bukan karena salat malam dan berteman dengan orang-orang yang saleh, aku tidak ingin panjang hidup di dunia ini. Maka ya akhi azakumullah wa iyyakum, kita berusaha di waktu malam di bulan Ramadan ini, coba biasakan salat malam. Antum yang tidak terbiasa salat malam, biasakan salat malam. Biasakan salat malam karena itu kebiasaan yang baik. Kata Rasulullah, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yusalli minal lail fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Tadinya ia suka salat malam, lalu ia tinggalkan kebiasaan salat malamnya tersebut. Jangan kita tinggalkan kebiasaan yang baik ini. Banyak di antara kaum muslimin salat tarawih hanya di bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan tak pernah lagi salat malam. Menjadi bangkai-bangkai di waktu malam. Kata Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawwab. Allah benci kepada setiap orang yang sombong dan kasar. Sakhab bil aswaq, suka berteriak-teriak. Jifantin bil lail himar bin nahar, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Kalau masalah dunia dia berilmu, tapi masalah akhirat dia bodoh. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih dari Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah.